Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, di mana pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Hasil rekapitulasi KPU dari 38 provinsi, pasangan Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi, yakni di Aceh dan Sumatera Barat. Sementara pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Usai pengumuman hasil rekapitulasi, pasangan Anies Mohaimin langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sementara pasangan Ganjar Mahfud rencananya besok akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2024, pengajuan sengketa mulai 21 Maret hingga 23 Maret 2024. Sementara pengajuan pihak terkait mulai 25 Maret hingga 26 Maret 2024, di mana persidangan rencananya akan berlangsung mulai 1 April hingga 18 April 2024 dan putusannya akan dibacakan pada 22 April 2024. Penetapan pemenang Pilpres tidak langsung diterima oleh pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Kedua pasangan calon itu pun mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan ulas hal ini lebih dalam usai informasi berikut ini. Rabu 20 Maret kemarin, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan pasangan Anies Mohaimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Data KPU menyebutkan pasangan Anies Mohaimin mendapatkan 40.971.906 suara. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 96.214.691 suara. Sementara pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara. Tak perlu menunggu waktu lama, pasangan Anies Mohaimin langsung mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Anies bilang gugatan diajukan karena ada masalah dari hasil tersebut, sehingga harus dikoreksi. Bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyebut ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon yang menjadi dasar pasangan Anies Mohaimin ajukan gugatan ke MK. Bahkan, Timnas Amin menargetkan paslon yang diduga melakukan pelanggaran itu didiskualifikasi. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Gugatan ke MK juga dilakukan pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar bilang pihaknya memiliki banyak bukti adanya pelanggaran selama Pilpres berlangsung. Ganjar menegaskan hal ini dilakukan agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud memastikan ajukan gugatan ke MK. Meski KPU telah umumkan pemenang Pilpres, Hasto menegaskan proses Pilpres belum usai. Maka
terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa. Terkait gugatan yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, Ketua MK Soehartoyo bilang, pihaknya melayani masyarakat pencari keadilan, tak terkecuali dalam sengketa pemilu. Kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif, toh Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani. Meski MK pernah menjadi sorotan dalam konteks pemilu 2024, namun gugatan sengketa pemilu melalui MK ini menjadi jalan pencari keadilan peserta pemilu. Publik berharap MK bisa kembalikan kepercayaan melalui putusan yang adil demi berjalannya demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak perlu waktu lama, pasangan Anies Muhaimin mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi sesaat setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024. Hal serupa juga akan ditempuh pasangan Ganjar Mahfud yang segera mengajukan gugatan. Lalu bukti dan kecurangan seperti apa yang mereka miliki hingga bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa memutus perkara ini di tengah sorotan publik usai MK mengubah aturan syarat peserta Pilpres beberapa waktu lalu. Kami akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ada Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas Amin, Zuhad Aji Firmantoro, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat, dan mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Pak Zuhad, dari Timnas Amin punya bukti-bukti apa yang secara konkret bisa membuktikan dugaan kecurangan seperti yang ditulis dalam narasi permohonan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan. Baik, Mbak, terima kasih pertanyaannya. Terkait bukti dan saksi, pertama saya ingin sampaikan kita punya pengalaman buruk soal identitas saksi. Karenanya izinkan saya juga tidak membeberkan secara terbuka siapa saksi yang akan diajukan di dalam muka persidangan. Karena pengalaman buruk itu, Mbak. Jadi pernah suatu kali kita punya saksi, terbuka identitasnya, kemudian tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba menarik pernyataan untuk kesediaannya menjadi saksi di muka persidangan. Karena itu sekali lagi kami tidak akan membuka identitas saksi kami. Baik, tapi saksi dari Timnas Amin mengetahui sendiri, mengalami sendiri, ada dugaan kecurangan itu dilakukan ya? Ya tentu kualitas saksi yang demikian yang akan kita ajukan. Meskipun Mbak, jangan mungkin nanti Prof. Marwarar juga mengkoreksi jika salah. Ya. Prof, jadi ini kan berbeda dengan peradilan pidana, ini kan peradilan tata negara, sehingga kualitas saksi juga agak berbeda dibandingkan dengan pembuktian di peradilan pidana begitu, sehingga saksi yang kita hadirkan nanti bisa jadi, kalau saksi fakta pasti kita hadirkan saksi fakta, tetapi juga bisa jadi saksi fakta itu kita hadirkan dalam bentuk keterangannya yang tertulis, karena ditambah dengan peraturan di Mahkamah Konstitusi yang membatasi, Mbak, jumlah saksi. Kalau kita ingin membuktikan misalkan sekian ribu kecurangan, apakah kita juga harus menghadirkan sekian ribu saksi begitu? Karena terbatasnya waktu dan terbatasnya tempat. Karena itu kita sedang mengatur strategi supaya ada saksi yang dia bisa menjelaskan seluruh peristiwa yang terjadi di dalam proses pemilu ini, tetapi kemudian mengefektifkan jumlah tadi, Mbak. Karena satu terbatas dari sisi orang, yang kedua juga terbatas dari sisi waktu. Baik, bukti-buktinya juga secara konkret? Oh ya, bukti-bukti secara tertulis sudah kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Berupa surat, ID card, macam-macam lah yang kita peroleh dari proses investigasi kita selama ini. Baik, Pak Henry, apa yang sudah disiapkan oleh TPN Ganjar Mahfud untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan pemilu 2024? Ketika nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Tentunya
tidak berbeda ya, kurang lebih sama lah ya. Cuman kami melihatnya dari kecurangan ini yang harus kami tegaskan yang dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, dengan cara yang sangat terstruktur, dengan cara yang sangat masif ya, ya dalam sebuah desain ya, didesain sedemikian rupa sehingga dengan melaksanakan apa yang sudah didesain itu adalah satu kecurangan yang berdampak menguntungkan pasangan 02 Ya. dan merugikan pasangan yang lain ya. Nah, kenapa demikian dibuat ya? Karena di 02 itu mulai dari awal pendaftaran pasangan calon ya, itu kan ada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Jokowi karena anak kandungnya diajukan sebagai calon wakil presiden ya. Nah, kemudian kecurangan-kecurangan yang terjadi itu ya karena mengikuti sistem yang sudah didesain mulai dari quick count ya dan sebagainya, yang suara atau perolehan suara dari Ganjar Mahfud yang sudah dikunci, di lock di angka 17% dan sebagainya ya. Nah, ini yang akan kami buktikan. Oke, itu akan dibutuhkan oleh TPN Ganjar Mahfud. Pak Marwarar, pengalaman Anda menangani sengketa pemilu, bukti-bukti seperti apa dan kualitas saksi seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membuktikan ada kecurangan dalam proses pemilu itu? Ya, saya kira seperti biasa bahwa semua pelanggaran itu bisa dijelaskan tentu baik dengan alat bukti surat, terutama dengan saksi-saksi seperti itu maupun dengan saksi ahli. Tetapi khusus untuk masalah pemilu presiden kali ini, kesulitan khusus yang bisa kita lihat secara kasat mata itu selisih perolehan suara yang sedemikian besar menyebabkan bahwa alat bukti kalau mau fokus kepada perselisihan hasil suara di dalam artian secara kuantitatif, barangkali semua pihak pemohon ini akan mengalami kesulitan karena tentu itu membutuhkan juga suatu bukti-bukti yang masif untuk bisa menggeser kalaupun betul ada kecurangan-kecurangan. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi dari mulai awal sampai akhir, maka dalil yang pertama yang harus kita lihat di situ, dan itu menjadi pedoman juga di MK dari zaman dulu, bahwa setiap proses dalilnya pasti berpengaruh terhadap hasil. Proses yang buruk pasti hasilnya buruk. Proses yang buruk dan tidak benar, hasilnya juga tidak benar. Nah, ini barangkali menjadi fokus nanti Mahkamah Konstitusi untuk membesarkan di situ. Kalau misalnya saya pribadi agak berbeda sedikit melihat putusan nomor 90, karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang lama, satu putusan seperti itu ketika ada hakim yang memiliki kepentingan sendiri tidak mundur, itu disebut tidak sah. Nah, tapi kemudian Undang-Undang 48 2009 diganti sedikit menjadi cacat. Tetapi menjadi persoalan kalau di dalam hukum acara di Amerika disebutkan hukum pidana, buah pohon beracun itu seperti itu. Buah pohon beracun tidak boleh dimakan, kalau dimakan mati. Jadi the fruit of the poisonous tree dalam sistem pemilu sudah masuk dia. Karena kemudian ketika didaftar oleh KPU dengan keputusan itu, KPU juga dihukum oleh DKPP kan melanggar etik. Ya. Nah, salah satu yang paling prinsip ini, saya kurang tahu, Pak Henry tahu ini, bahwa kategori perbuatan melawan hukum dalam jurisprudensi Indonesia yang mengambil over jurisprudensi Belanda, pelanggaran etik itu sendiri merupakan kategori bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum. Itu kategori keberapa itu dalam jurisprudensi PMA itu. Nah, itu sendiri menyebabkan kita melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sudah dibuktikan, bukan dibuktikan ya, disajikan oleh media sosial dengan dirty vote. Kemudian di televisi bisa kita lihat misalnya Metro juga menyajikan itu, presiden membagi BLT di depan istana. Nah, kemudian tadi saya mendengarkan dari Menteri Sosial tentang BLT yang sekian ratus triliun. Itu merupakan suatu sistem yang mungkin barangkali dipakai. Kalau misalnya dalilnya pemohon 1 dan 3 itu adalah TSM, struktur pemerintahan dipakai enggak? Nah, ini barangkali akan terlihat nanti adakah
misalnya pejabat-pejabat yang diangkat sebagai pejabat sementara sebelum pilkada dilakukan itu merupakan satu instrumen yang dipakai, kemudian struktur pemerintahan dipakai, kemudian struktur penyelenggara pemilu dipakai, itu semua merupakan konsentrasi yang bisa memusatkan bahwa ada struktur pemerintahan yang dipergunakan dan kemudian sistemnya ada, dan pasti dalam kondisi seperti itu hasilnya akan masif. Kalau ini bisa terbukti meskipun itu menjadi satu problem yang berat bagi MK itu, dan itu membutuhkan juga argumen untuk, karena kita sudah dengar misalnya pasangan calon nomor 2 mengatakan seluruh persoalan proses termasuk TSM sudah diserahkan kepada Bawaslu. Pak Marwarar, maaf saya potong, jika itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apa dampaknya pada hasil pemilu? Ya, ini kan kita bisa akan melihat ini nanti, bahwa kalau itu bisa dibuktikan, pengaruhnya tentu seperti permohonan ini, pasangan calon yang memperoleh suara itu dengan penetapan KPU itu dinyatakan tidak benar. Ada 2 kemungkinan, dia bisa digeser tanpa melakukan satu pemilu lagi, tapi pemenang yang kedua ditetapkan, atau dia didiskualifikasi, ada disebutkan pemilu ulang. Itu tentu di dalam pengalaman MK terjadi dalam beberapa pilkada, tetapi di dalam pemilu secara presidensial seperti ini belum terjadi. Tapi ini adalah merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit dengan bukti yang begitu tidak terbantahkan, beyond reasonable doubt. Kalau ini bisa dicapai dan keberanian hakim MK ada untuk menegakkan. Baik Pak Zuhad, sangat sulit dibuktikan kalau kata Pak Marwarar. Gimana tanggapannya? Ya sulit itu kan bukan berarti nggak bisa dibuktikan, Pak. Bang Henry udah senyum-senyum tadi. Banyak sekali kata kunci yang diberikan oleh Pak Marwarar tadi. Ya, kita tetap optimis, Pak, bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Marwarar itu juga menjadi bagian yang terintegrasi, saya kira, di dalam proses pembuktian MK kita nanti. Jadi kalau kita sekarang kan begini, kalau dahulu memang saya jadi teringat Pak Marwarar mencontohkan pilkada gitu ya. Putusan MK 85 2022 kalau saya nggak salah, itu hari ini sudah tidak lagi memisahkan antara rezim pemilu dengan pilkada. Itu artinya apa, Mbak? Artinya kejadian-kejadian di pilkada yang relevan itu masih bisa kemudian dijadikan sebagai referensi, atau lebih kuat lagi bahkan menjadi jurisprudensi barangkali. Kita ambil satu contoh, misalkan di salah satu kabupaten di NTT, misalkan di Saburu Jua kalau nggak salah, itu pernah ada kejadian seorang bupati yang kemudian sudah menang pemilu, tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya. Ada juga di Yalimo atau di Bovendigul. Juga sama, ada kejadian di mana salah satu pasangan calonnya didiskualifikasi, padahal sudah menang, sudah dinyatakan suara terbanyak. Tujuannya Pilpres ulang tanpa ada Gibran Rakabuming Raka ya. Pak Henry, tadi Pak Marwarar sudah menyatakan ini sangat sulit dibuktikan. Saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Henry, dan apa sebenarnya target dari TPN Ganjar Mahfud dengan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi? Apakah Pilpres ulang sama seperti Timnas Amin? Sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Tergantung bagaimana hakim bisa melihat ruh atau dari permohonan kami, bisa melihat ruh dari peristiwa-peristiwa yang kami uraikan, gitu ya. Artinya sulit bukan berarti tidak bisa, itu satu ya. Yang kedua, kalau ditanya target ya, dalam hal ini berarti petitum dari permohonan ya. Pertama, sudah barang tentu menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon ya. Kemudian yang kedua, menyatakan putusan KPU nomor sekian yang dibacakan pada waktu malam tanggal 20 itu tentang penetapan hasil pemilu nomor sekian ya, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Kemudian dibatalkan itu ya. Nah, selanjutnya mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 2. Kemudian memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu ulang khusus Pilpres ya, dengan tidak melibatkan
atau tidak mengikut sertakan pasangan 02 dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Oke, soal independensi Hakim MK, karena kan kita melihat beberapa waktu terakhir pada saat proses pemilu 2024 selalu menjadi sorotan, terutama soal syarat pemilu. Bagaimana Pak Henry melihat itu? Mengenai apa tadi? Independensi Hakim MK apa? Yang kemudian dipertanyakan karena pada proses pemilu kan selalu jadi sorotan, terutama soal syarat usia. Hakim di Mahkamah Konstitusi itu sama dengan hakim-hakim di lembaga peradilan yang lain. Dalam arti hakim di dalam menjatuhkan putusan itu, sebelum menjatuhkan putusan dalam pertimbangannya, harus menyelami, menjiwai rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Kami pun masih berharap bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini yang putusannya final and binding tentunya mempunyai rasa keadilan yang tinggi, dalam hal ini mempunyai nurani, kemudian mempunyai akal sehat, dan mempunyai keberanian. Itu. Baik, Pak Marwar tadi menyatakan akan sangat sulit untuk dibuktikan, tapi baik Timnas Amin maupun TPN Ganjar Mahfud bilang sulit bukan berarti tidak bisa. Kita akan lihat bagaimana prosesnya di Mahkamah Konstitusi nanti. Terima kasih Pak Zuhad, terima kasih Pak Henry, terima kasih juga Pak Marwar sudah bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.